Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairy Cup TV. Jua-jua Horas Mejua-jua. Jumpa lagi dalam Pedas, program yang berisi rangkuman seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan. Bersama saya, Gina Natasha Maharaja, inilah Pedas edisi ke-35 selengkapnya. Mengawali jumpa kita, berikut informasi pertama. Bunda PAUD Kabupaten Dairi Nyonya Romi Mariani Edi Berutu meresmikan PAUD Cahaya di Desa Silalahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan, pada Senin 29 Agustus 2022. PAUD Cahaya ini merupakan PAUD yang memberikan biaya gratis kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Dalam peresmian PAUD, Bunda PAUD Dairi menyampaikan selamat atas diresmikannya PAUD Cahaya di Desa Silalahi 2. Yang paling penting dikatakan Romi Mariani adalah data yang valid harus diperlukan terkait dengan jumlah anak yang masuk di PAUD Cahaya. Romi mengatakan saat ini di PAUD yang diajarkan bukan hanya membaca dan menghitung, namun bagaimana pembentukan karakter seorang anak. Mereka bermain sambil belajar dengan teman seusianya, dan dari bermain anak-anak akan mengerti bagaimana membaca dan menghitung. Romi Mariani menambahkan Pemkab Dairi memiliki program Satu Desa Satu PAUD dan telah digelorakan menjadi PAUD holistik integratif di mana beberapa OPD akan tergabung di dalamnya seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan akte lahir, Dinas Kesehatan untuk pemberian posyandu. Sebagai informasi, data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi bahwa 5 desa di Silahi Sabungan seluruhnya telah memiliki PAUD. Hal itu sejalan dengan program PAUD Kabupaten Dairi Satu Desa Satu PAUD. Informasi selanjutnya, Bupati Edi Berutu temui Gubsu Edi Rahmayadi bahas pengembangan hortikultura Senin 29 Agustus 2022 di Medan. Bupati menyampaikan usulan terkait pengembangan lahan hortikultura terpadu akan ditempatkan di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dalam pertemuan dengan Gubernur, Bupati Edi Berutu juga bahkan meyakinkan Gubsu bahwa lokasi Parbuluan ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman hortikultura terpadu seperti cabai, kubis, kentang, bawang merah, dan kopi. Selanjutnya, Bupati menjelaskan, Kurklaster juga hadir di Dairi sebagai salah satu faktor pendukung dalam ekosistem terintegrasi. Dikatakannya, Kurklaster ini sudah jalan di Dairi dan siap membantu petani. Disebut Kurklaster ini dihadirkan agar para petani dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan untuk modal, memberikan akses pada sarana produksi pertanian dan jaminan harga pembeli di akhir atau di off-taker. Edi Berutu mengatakan program ini juga sebagai upaya pemerintah Dairi untuk ikut bersama pemerintah pusat mengatasi krisis pangan global yang sudah di depan mata yang disebabkan oleh langkanya produksi pertanian dunia. Dari Medan, kita kembali ke Kabupaten Dairi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Berutu mengunjungi serta memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus Audrey Sibagari yang berusia 1 tahun di Dusun Lai Pinagar 2, Kecamatan Sumbul, Selasa 30 Agustus 2022. Audrey merupakan anak dari keluarga Masran Sibagari yang Boru Girsang. Dalam kunjungannya, Romi Mariani Edi Berutu mengatakan kondisi kesehatan Audrey diketahui ketika orang tua Audrey, Ibu Dewi Girsang, mengabarkan lewat pesan melalui media sosial. Membaca pesan tersebut, Romi Mariani langsung menyampaikan isi pesan kepada Kepala Dinas Kesehatan Dr. Henry Manik yang turut hadir dalam mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi. Kepada orang tua Audrey, ia berpesan agar memperhatikan dengan baik kondisi kesehatan Audrey, terlebih dengan perlengkapan administrasi seperti BPJS saat nantinya Audrey dibawa berobat. Selain itu, ia juga memberikan tali asih kepada Audrey untuk membantu biaya pengobatannya. Sementara itu, Dr. Henry Manik mengatakan keluarga Audrey sedang memiliki masalah terkait BPJS, namun saat ini dalam pengurusan sehingga pada bulan September nanti akan segera tuntas. Mewakili keluarga, Dewi Girsang selaku ibu Audrey dengan penuh haru menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi yang telah hadir untuk melihat kondisi anaknya. Bupati Dairi
Dr. Edi Keleng Ate Berutu menyatakan, pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen untuk menguatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani. Hal tersebut dikatakan usai menghadiri acara kick-off gerakan pengendalian inflasi pangan yang diselenggarakan Bank Indonesia Rabu 31 Agustus 2022. Edi Berutu menjelaskan, untuk mendukung itu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Dairi. Saat ini yang tengah digalakkan adalah ekosistem terintegrasi KUR klaster jagung dan kopi. Menurutnya, ekosistem yang terintegrasi ini bertujuan agar petani dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan untuk modal, memberikan akses pada sarana produksi pertanian dan jaminan harga pembeli akhir atau off-taker. Selain itu, Pemkab Dairi telah mengusulkan pembangunan resi gudang. Sistem resi gudang juga memungkinkan petani untuk menyimpan hasil panennya untuk dijual kembali ketika harga dianggap menguntungkan atau disebut tunda jual. Secara tidak langsung, skema ini juga mengasah kemampuan kewirausahaan petani dalam menentukan waktu jual yang tepat untuk memperoleh keuntungan tertinggi. Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan, semangat untuk bersinergi dalam GNPIP yang telah dicanangkan pada 10 Agustus 2022 di Malang terus digaungkan di berbagai daerah. Masih seputar informasi KUR, pemerintah Kabupaten Dairi bersama Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera DPC Kabupaten Dairi dan Bank Sumut memberikan kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha di Kecamatan Tanah Pinem, Kamis 1 September 2022 bertempat di Posko Pospera Desa Tanah Pinem. KUR yang terdiri dari KUR kecil, KUR mikro, dan KUR super mikro diserahkan secara simbolis kepada warga penerima oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Berutu bersama Ketua DPC Pospera Dairi Lambok Sitanggang, tim dari Bank Sumut, serta turut dihadiri 3 camat dari kecamatan yakni Tanah Pinem, Tigalingga, dan Gunung Stember. Dalam wawancara usai penyerahan KUR, Bupati menyampaikan ada Bank Sumut yang membantu permodalan tanpa agunan. Program melalui Pospera ini adalah program jemput bola. Lebih jauh, Bupati menjelaskan, KUR Super Mikro ini sangat mudah didapatkan dan sangat menguntungkan. Bunganya hanya 6% selama peminjaman, tanpa agunan dan bebas biaya provisi atau biaya yang dipotong dari jumlah pinjaman. Sementara itu, Safrianti Buru Pinem, warga penerima KUR merasa terbantu dengan bantuan ini. Ia berharap sebagai penerima dapat tetap melanjutkan usaha semakin maju. Dalam penyerahan KUR ini juga diserahkan bantuan lampu solar cell dan bantuan sosial kepada masyarakat lansia dan disabilitas. Kesemuanya diberikan kepada perwakilan 4 desa. Menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan pertanian terpadu di Sumatera Utara melalui klaster pembangunan food estate pada Kabupaten Sentra Produksi Pertanian, Pemprov Sumut mengadakan pembahasan rencana aksi pembangunan pertanian terpadu Jumat 2 September 2022 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Pembahasan rencana aksi tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setianto, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil. Dalam pembahasan tersebut, Bupati Dairi Edi Berutu memaparkan tentang pertanian terpadu yang ada di Dairi. Ia menyampaikan beberapa usulan terkait pengembangan pertanian terpadu di mana Dairi telah menentukan titik lokasi untuk pengembangan hortikultura dan pangan. Untuk hortikultura ini, Bupati Dairi menjelaskan telah menyiapkan 100 hektar lahan untuk kubis, kentang 150 hektar, cabai 100 hektar, dan bawang 50 hektar. Edi Berutu menuturkan ada 2 sentra yang diusulkan untuk menjadi tulang punggung pertanian di Dairi guna mendukung Sumatera Utara, yakni hortikultura di Kecamatan Parbuluan dan sentra jagung dikhususkan di Kecamatan Tanah Pinem. Pemerintah Dairi juga berusaha menghimpun para petani dalam sebuah ekosistem KUR Cluster yang bersama dengan Bank Sumut guna mendukung para petani dalam mengembangkan hasil produksi pertaniannya seperti penyediaan bibit, penyertaan modal, dan pembeli atau off-taker yang akan membeli hasil pertanian. Informasi pembahasan rencana aksi pembangunan pertanian tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi ke-35 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya, Gina Natasha Maharaja dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Cup TV. Jua-jua, horas, mejua-jua.